hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Ku mau selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Oh, dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Mari kita siapkan hati kita, saudaraku. Yang mulia Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga.
Kembali saat ini kami semua mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Kami merindukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, Roh Kudus Tuhan menuntun kami kepada seluruh kebenaran. Lalu kami mau tinggal di dalam firman-Mu ya Bapa, dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Yang mulia, hamba hanyalah alat. Hamba selalu berkata kepada Bapa dalam segala kelemahan, kekurangan, keterbatasan, bahkan kebodohan hamba. Pakailah lidah bibir mulut hamba untuk menyampaikan isi hati-Mu. Jangan biarkan hamba merekayasa satu kebenaran dengan pikiran hamba sebagai manusia. Tetapi biarlah kebenaran yang hamba sampaikan, itulah yang sesuai dengan pikiran dan perasaan Bapa di sorga. Maafkan kami, ampuni kami atas ketidaktepatan hidup kami. Dan biarlah saat ini kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa, kami ada dalam kekudusan-Mu, dalam pengurapan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang tidak bisa kita tolak dalam kehidupan ini ketika kita hidup sebagai orang percaya adalah kita harus hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Tetapi tentu ini bukan hal yang mudah, saudaraku. Hidup melakukan kehendak Bapa, hidup dalam penurutan akan kehendak Allah, itu tidak mudah, saudaraku. Tetapi sekalipun ini tidak mudah bagi kita, kita harus mau. Dan kita harus berjuang untuk itu. Nah saat ini, jujur kalau kita mau memeriksa seluruh keberadaan hidup kita, maka kita akan menemukan bahwa ternyata kita belum benar-benar hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Bahkan jangankan hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, mengalami Allah, berjumpa dengan Allah, di dalam setiap hari-hari hidup kita pun hampir-hampir kita belum pernah mengalami perjumpaan dengan Allah secara real, saudaraku. Saudara, orang percaya yang mau hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga adalah orang yang menemukan rencana Allah di dalam hidupnya. Orang yang mengerti benar rencana Allah di dalam hidupnya, sehingga baginya sudah tidak ada lagi kepentingan yang lain selain hidup hanya untuk melakukan semua kehendak Allah Bapa di sorga. Dan cara hidup seperti itulah yang dilakukan oleh Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini. Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara bisa lihat di dalam Yohanes 4 ayat 34. Nah saudaraku, sebagai orang percaya juga kita harus memiliki cara hidup seperti yang dilakukan oleh Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus. Dan tentu ini lebih penting dari semuanya. Dari semua yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi sebagai orang percaya kita harus benar-benar menyadari bahwa kepentingan satu-satunya di dalam kehidupan kita saat ini tidak ada yang lain selain hidup untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, saudaraku. Orang percaya yang tidak hidup dengan cara hidup seperti ini berarti ia tidak percaya kepada Allah. Ya, sebab itu wajib. Itu harus. Kalau tidak, maka sia-sialah kepercayaan kita kepada Allah. Itu sama dengan kita tidak percaya kepada Allah kalau kita tidak mau hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga.
Tadi saya sudah katakan di awal bahwa tentu hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga itu tidak mudah. Nah, bagaimana supaya kita bisa memiliki komitmen untuk hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga? Caranya hanya satu. Kita harus melepaskan diri dari keterikatan dengan apapun, ya, yang selama ini mengikat hidup kita. Kesenangan-kesenangan hidup, kesenangan-kesenangan duniawi, ya. Tentu di dalam segala bentuk kita harus lepaskan itu. Jika tidak, kita tidak mungkin bisa hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Kalau kita melihat Lukas pasal 14 ayat 33, firman Tuhan katakan begini, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Artinya kalau kita tidak mau melepaskan diri dari keterikatan dengan segala bentuk kesenangan hidup, kesenangan dunia, maka kita tidak bisa dididik oleh Allah. Kita tidak bisa dibentuk oleh Allah. Jadi sekali lagi, kalau kita tidak mau melepaskan diri dari keterikatan dengan segala bentuk kesenangan hidup, maka kita tidak bisa diajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita tidak akan pernah mengerti itu, saudaraku. Kalau kita tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, maka kita juga dapat dipastikan tidak akan bisa memiliki hidup yang kekal. Ya, hidup yang kekal itu hidup yang berkualitas, dan standar hidupnya itu adalah kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Ini hidup yang berkualitas. Ini hidup kekristenan yang sesungguhnya. Kalau kita melihat Yohanes 17 ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi betapa pentingnya pengenalan kita akan Tuhan. Betapa pentingnya kita mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita masih terikat dengan segala bentuk kesenangan hidup, kesenangan dunia, tidak mungkin kita bisa mengerti akan kehendak Allah. Orang yang tidak mengerti akan kehendak Allah tidak bisa memiliki hidup yang kekal. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata kita harus mengikuti Dia, itu sama dengan kita harus memiliki hidupnya. Hidup yang berkualitas, ya. Dan ini standar kehidupan orang percaya yang sejati, yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Tidak bisa ditawar, tidak bisa dikurangi, saudaraku. Saudara, mari kita lihat kembali apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10 kita lihat. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ini sama dengan memperoleh hidup yang kekal. Lalu ayat 9, dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Lalu ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah, saudara, perhatikan ini. Kita belajar untuk mengerti akan kehendak Allah, lalu kita hidup melakukan kehendak Allah, ya. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, itu memiliki satu tujuan yang pasti, ya. Memiliki satu tujuan yang pasti, supaya dari pembentukan itulah kita bisa menjadi serupa dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus.
Seperti yang firman Tuhan katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Perhatikan ini, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Perhatikan itu saudaraku. Dan tentu ending dari semua itu atau akhir dari semua itu memiliki tujuan yang pasti. Dan tentu tujuan yang pasti itu untuk masa depan kehidupan kita di kekekalan. Lalu tujuannya itu apa saudaraku? Mari kita lihat kembali Filipi pasal 3 kalau kita membaca ayat 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini tujuannya. Beroleh kebangkitan dari antara orang mati artinya kita boleh memiliki hidup yang kekal bersama-sama dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Jadi kalau saat ini saudara masih menunda untuk hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, dan ternyata saat saudara menunda itu sudah tidak ada waktu lagi untuk berbalik kepada Tuhan, maka kehidupanmu pasti akan binasa di kekekalan. Oleh sebab itu saudaraku, kita harus menyadari akan hal ini sebelum terlambat, supaya kita semua bisa memperoleh hidup yang kekal, hidup yang dinantikan oleh semua orang percaya, di mana saat itulah kita akan diakui menjadi anak-anak Allah yang sah, yang menerima warisan yang telah disediakan oleh Allah Bapa di sorga bagi orang-orang yang hidup takut akan Dia dan hidup mengasihi Dia selama kita masih menumpang di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tenangkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kami menyadari sungguh Tuhan bahwa ternyata selama ini kami belum benar-benar hidup seperti yang Bapa kehendaki. Kami belum benar-benar hidup melakukan akan kehendak-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu kami rindu kekuatan daripada Allah Roh Kudus menuntun kami supaya kami mau berjalan, kami mau belajar untuk terus mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga, supaya di sisa umur hidup kami yang masih ada ini ya Bapa, kami hanya mau hidup untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Allah yang Maha Mulia. Dan saat ini ya Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang ada di dalam pergumulan hidup, dalam segala macam pergumulan, baik yang bergumul untuk masalah ekonomi dari hari lepas hari. Hamba percaya Bapa akan mencukupi mereka dari hari lepas hari. Anak-anak-Mu yang bergumul untuk masalah pekerjaan, hamba juga percaya Bapa akan membuka jalan bagi anak-anak-Mu yang hidup taat, bersandar dan bergantung kepada Bapa. Maka Bapa akan membuka jalan, memberikan jalan yang terbaik supaya mereka boleh mendapatkan pekerjaan. Anak-anak-Mu juga yang menjalankan usaha atau bisnis apapun yang mereka kerjakan, Bapa, berkatilah anak-anak-Mu di dalam segala usaha mereka, setiap bisnis mereka Tuhan berkati. Yang bergumul untuk masalah sakit penyakit, hamba percaya setiap obat-obatan yang mereka pakai atau mereka minum, biarlah itu menjadi sarana yang dipakai oleh Tuhan supaya anak-anak-Mu boleh mengalami kesembuhan ilahi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, anak-anak-Mu juga yang bergumul untuk masalah hidup rumah tangga, yang berada di dalam keretakan Tuhan, kiranya belas kasihan-Mu memulihkan mereka, lalu mereka boleh hidup dalam cinta kasih Allah seperti semula. Terima kasih Bapa di sorga, anak-anak-Mu yang bergumul untuk masalah-masalah hidup yang lainnya, yang rindu memiliki keturunan ilahi di dalam keluarga mereka. Tuhan jawablah pergumulan mereka ya Bapa. Bahkan yang rindu untuk memiliki pasangan hidup, Tuhan, Engkau saja yang tahu pasangan hidup yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Tetapi semuanya ini biarlah terjadi karena kehendak Bapa dan bukan karena kehendak hamba sebagai manusia. Bapa di sorga, Bapalah yang mempunyai kehidupan. Kiranya Bapalah yang
memberkati anak-anak-Mu, menjawab pergumulan anak-anak-Mu. Dan saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa. Kiranya Bapa berkenan menurunkan tangan dan memberkati kami. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah kehidupan kami, memberkati kehidupan kami saat ini. Kekal hingga Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami. Segala berkat itu kami terima dengan iman percaya dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.